Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada malam Ahad pekan keempat, kita terus insyaallah mempelajari materi atau tema perjalanan setelah kematian, yakni apa-apa saja yang akan terjadi setelah kita meninggal dunia. Dan pada kesempatan sebelumnya sudah kita pelajari tentang peristiwa yang terjadi di alam kubur, ya, berupa ada fitnah kubur, di mana seseorang akan ditanya tentang siapa Robnya, tentang apa agamanya, dan siapa nabinya. Ya, orang mukmin dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, sehingga setelahnya dia mendapatkan nikmat kubur, dan kubur akan menjadi salah satu di antara taman-taman surga, dan dia dapat beristirahat di sana. Sedangkan orang kafir, wa yudillullahu dzalimin, Allah sesatkan sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir, sehingga kuburnya pun menjadi hufrah min hufarin nar, salah satu di antara jurang neraka. Dan dia bukannya istirahat, tetapi semakin menderita, ya, dan lebih menderita lagi. Sehingga dunia ini sebagai surganya, dan akhirat menjadi kuburnya, nerakanya, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Surganya hanya di dunia, setelah dia meninggal maka kehilanganlah surga yang hakiki, yang sempurna kenikmatannya dan kekal abadi, dan dia akan menderita, ya, di alam kubur. Sudah kita pelajari sedikit tentang azab kubur, dan manusia kemudian menunggu di alam kubur dalam waktu yang lama, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah lama menjalani hidup di dunia, sudah ada yang 30-an, 40-an dan seterusnya. Sedangkan yang berada di dalam kubur ada yang sudah, ya, ratusan tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, ya, mereka tetap berada di dalam kubur, menunjukkan lamanya mereka berada di alam kubur sampai tibanya hari kiamat, ya. Dan sebelum tibanya hari kiamat, ya, pada kesempatan yang lalu sudah kita pelajari ada tanda-tandanya yang menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat. Tanda tersebut ada tanda besar dan ada tanda kecil. Tanda besar menunjukkan sudah sangat dekatnya hari kiamat, ya. Sedangkan tanda kecil menunjukkan sudah dekat, ya, menunjukkan sudah dekat hari kiamat. Kalau tanda besar menunjukkan sudah sangat dekat. Di mana perumpamaannya dalam hadis itu seperti kalau di kalung itu ada apa bulatan-bulatan namanya manik-manik, yang kalau digunting maka keluarlah secara beriringan. Jadi maksudnya adalah ketika tiba tanda besar, maka akan diiringi dengan tanda berikutnya dan berikutnya. Keluar Dajjal, turun Nabi Isa, keluar Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya. Dan sebelum tiba tanda besar itu, akan tiba tanda-tanda kecilnya dulu. Sebelumnya sudah kita pelajari, di antara tanda kecil itu adalah
uh, hatta yuqbadul ilmu akan diangkat. Diangkatnya ilmu ini nggak langsung hilang ilmu dari hati, ya, dari kepala para ulama, ya. Akan tetapi dengan wafatnya para ulama, ya, sehingga sedikit sekali ulama ketika itu. Wa takturaz zalazil, dan banyaknya gempa bumi, ya. Dan belum lama kita mendengar yang dialami oleh saudara kita di Maroko, ya, mereka mendapatkan gempa bumi. Dan sebelumnya pun di negeri kita pun sama, di Cianjur, kemudian di Lombok, di Sulawesi, jauh-jauh sana lagi, di banyak, ya, di beberapa tempat di negeri ini. Dan itu pertanda akan tibanya hari kiamat, tanda sudah dekatnya hari kiamat, ya. Wa takturaz zalazil wa yataqarabaz zaman, waktu semakin terasa singkat. Ada beberapa tafsiran dari ulama. Ada yang menafsirkan, ya, kok baru kemarin sekarang kita sudah tiba hari berikutnya, terasa cepat. Ada juga yang menafsirkan bahwa pada zaman tersebut banyak sekali sarana transportasi yang memudahkan seseorang pindah dari satu tempat ke tempat lain dan hanya memakan waktu yang singkat. Seperti zaman sekarang ada kereta cepat, kemudian juga ada pesawat, sehingga yang dulu, ya, seorang dari satu tempat ke tempat lain misalnya memakan waktu berhari-hari, ya, sekarang hanya tinggal dalam hitungan jam. Ya, ini menunjukkan dekatnya, singkatnya waktu. Wa tadharul fitan, dan banyaknya fitnah-fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menerangkan baina yaday sa'ah fitan. Sebelum tibanya hari kiamat akan ada banyak fitnah-fitnah. Fitnah tersebut ada fitnah syubhat dan ada fitnah syahwat. Fitnah syubhat berupa pemikiran-pemikiran, pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi para penyerunya pandai menyampaikan, ya, sehingga banyak diterima oleh masyarakat, ya. Pokoknya setiap seruan, ajakan kepada yang bertentangan dengan ajaran Islam itu adalah syubhat dan kebatilan, dan sama saja menyeru kepada kerusakan. Karena bumi ini sebelumnya dalam keadaan rusak, kemudian diutuslah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap seruan dan ajakan yang bertentangan dengan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah seruan kepada kerusakan. Apapun namanya. Ya, kalau zaman sekarang, kalau dulu mah banyak, ya, sama sekarang juga banyak. Ya. Kalau dulu ada misalnya Jahmiyah, ada misalnya Qadariyah, ada Jabriyah, ada Murji'ah, ada Khawarij, ada Syiah, dan lain-lain. Pada zaman sekarang misalnya, ya, ada misalnya pluralisme, sekularisme, komunisme, apalagi ateisme, kemudian liberalisme. Itu semua bertentangan dengan ajaran Islam, maka sebenarnya merupakan seruan kepada kesesatan dan ingin bumi ini menjadi rusak kembali, ya. Dan kemudian di samping fitnah syubhat ada fitnah syahwat, berupa fitnah misalnya harta, ya. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan wa fitnatu ummatil mal, fitnah yang menimpa umatku adalah harta, ya. Dimana seseorang terkadang karena ingin mendapatkan harta, ya, sampai meninggalkan agamanya, ya, karena ingin mengejar dunia sampai dia meninggalkan kewajiban agama, ya, berangkat pagi-pagi, pulang sore atau malam sampai enggak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang hakim, ya, dia harusnya memutuskan dengan hak, tetapi kemudian dia memutuskan dengan batil, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar karena disogok misalnya. Ini fitnah harta. Kemudian ada juga fitnah riyasah, kekuasaan, ya, dimana terkadang seseorang demi memperoleh, ya, kekuasaan berbagai macam cara dilakukan tanpa melihat lagi halal haram, ya, dan bahkan sampai demi memperoleh kekuasaan dia rela mungkin menjual asetnya, ya, barang-barangnya, tanahnya dan lain sebagainya hanya karena ingin dapatkan kekuasaan.
Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satahrisuna 'alal imarah wa satakunu dadabatan yaumal qiyamah. Kalian rakus sekali terhadap kepemimpinan. Padahal itu semua nanti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ya, bagaimana seseorang atau bagaimana tidak menjadi penyesalan? Karena seorang pemimpin tentu ya dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ketika misalnya dia menetapkan sebuah kebijakan yang ternyata di dalamnya terdapat kezaliman, maka nanti dia akan dituntut pada hari kiamat. Ya. Dan kalau rakyatnya banyak, ya, maka tuntutannya pun banyak. Ya. Kalau tuntutannya banyak sedangkan amal solehnya sedikit, dan pada hari kiamat sudah tidak ada lagi harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man kanat indahu madlamah falyatahallalhul yaum. Barang siapa yang pernah berbuat dolim kepada orang lain, maka mintalah dimaafkan, dihalalkan sekarang. Qabla alla yakuna dinar wala dirham. Sebelum tiba hari ketika sudah tidak ada lagi dinar dan dirham. Ya, enggak ada lagi untuk membayar kezaliman, dia pakai uang, pakai harta, sudah enggak ada lagi dinar dan dirham. Yang ada adalah amal. Maka dari amal perbuatan kita, amal soleh kita diambillah, ya, untuk membayar kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Seorang pemimpin ketika dia berlaku zalim kepada rakyatnya, maka rakyatnya pada nuntut. Ketika amalnya misalnya, ya, kalaupun banyak, kalau banyak tuntutan tetap aja akan dihabisi. Diambil dari pahala sholatnya, diambil dari pahala sedekahnya, diambil dari pahala zikirnya, diambil terus. Kalau sudah diambil dan tidak ada lagi amal solehnya, maka dari keburukan orang lain, perbuatan buruk orang lain kemudian diberikan kepadanya. Akhirnya faturi hafin nar, dilemparlah dia ke dalam neraka. Nah, ini menunjukkan beratnya beban sebagai pemimpin. Orang-orang berlomba-lomba ingin jadi pemimpin, padahal akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Kemudian di sana pun ada fitnah syahwat, ya, fitnah wanita. Bagaimana di zaman sekarang, ya sudah sama-sama kita ketahui, ya, wanita banyak yang memamerkan aurat, yang membuat orang yang tadinya soleh jadi fasik hanya karena, ya, wanita dan sebagainya. Yang mana ini semua menghendaki kita untuk membentengi diri, ya, dari fitnah-fitnah tersebut. Kalau kita lihat ada dalam Al-Quran sarana istiqomah agar seseorang dapat istiqomah di atas agama Allah, dalam Al-Quran dan dalam hadis. Di antaranya yang pertama adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah. Ya. Misalnya di surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menerangkan orang-orang yang tetap istiqomah hatinya. Mereka berkata, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Rabb kami, janganlah engkau simpangkan hati kami setelah engkau tunjuki kami. Jangan engkau jadikan kami melenceng setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Sedangkan dalam hadis misalnya, Nabi SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini agar tetap di atas agamamu. Ya. Pernah Nabi SAW ditanya, kenapa engkau sering sekali berdoa dengan doa ini? Maka Nabi SAW bersabda bahwa hati ini, ya, inna qalba bani adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman, di antara dua jari di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah mudah membalikannya sebagaimana yang Dia kehendaki. Mudah sekali berbalik. Ya, maka supaya kita istiqomah berdoa kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana la tuzigh qulubana, atau Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikan hati, tetap teguhkanlah hati ini agar tetap istiqomah di atas agama. Dan hati itu dalam bahasa Arab, ya, wa masummiyal qalbu illa litaqallubihi, karena keadaannya mudah berbalik. Keadaan satu begini ntar berubah lagi. Ya. Apalagi banyak pendorongnya yang membuat berubah keadaannya. Apalagi menjelang hari kiamat. Yang kata Nabi SAW tadi, ya,
baina yaday sa'ah fitan ka qat'il lailil mudlim. Sebelum tibanya hari kiamat akan ada banyak fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Maksudnya apa? Seakan-akan fitnah itu seperti kegelapan malam. Semakin bertambah jam, semakin gelap, semakin gelap gulita keadaannya. Ini kalau dimatiin lampu, gelap lah. Ya, di luar juga dimatiin, semakin gelap lagi. Maka kita semakin enggak jelas, ya, barang-barang yang ada di sekitar kita. Kalau mungkin di luar sana, ya, terkadang bisa jadi kita ya sangka pegang itu karet, ternyata ular, bisa jadi. Itu karena gelapnya. Ya. Nah, seperti itulah keadaan pada hari kiamat. Banyaknya fitnah dan seorang ya istilahnya sulit sekali berpegang dengan yang hak, ya, karena banyaknya godaan, ya. Sampai-sampai saking dahsyatnya fitnah tersebut, kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafir. Ada orang yang paginya mukmin, sorenya langsung berubah, berbalik jadi kafir. Mungkin, ya, karena ada HP di hadapannya, dia lihat YouTube. Wah, ada nasihat ceramah dari seorang ustaz, tersentuhlah hatinya, sadar, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Siang harinya dia lihat, wah, orang-orang kafir, orang munafik, atau orang istilahnya yang membawa syubhat, ya, menjelekkan Islam, kemudian mengkritik dan lain sebagainya dengan pandai menyampaikan. Akhirnya iya juga ya, sorenya langsung berubah. Yang tadinya cinta Islam jadi benci Islam. Ada yang seperti itu. Atau wayusbihu wayumsi mu'mina wayusbihu kafir. Sorenya beriman, pagi besoknya langsung kafir. Atau paginya soleh, sorenya fasik. Atau sorenya soleh, pagi berikutnya fasik. Itu karena dahsyatnya fitnah. Maka zaman ini butuh sekali kita, ya, melakukan sarana-sarana agar kita dapat istiqomah di atas agama Allah. Disebut dengan wasailut tsabat. Ya, sarana agar istiqomah. Di antaranya tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-iqbalu 'alal Qur'an, mendatangi Al-Qur'an, was sunnah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datangi Quran ini dengan membaca, dengan mempelajari isinya, memahaminya dan berusaha untuk mengamalkan. Ya, termasuk di antara hadir di majelis taklim yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh." Bagaimana kalian bisa berbalik kafir sedangkan kepada kalian terus dibacakan ayat-ayatnya, dan di tengah-tengah kalian ada Rasulnya ketika itu sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah wafat dan meninggalkan kepada kita sunnahnya. Maka ketika terus dibacakan ayat, dibacakan hadis, maka ini membuat seseorang jadi tertahan, terbentengi daripada kekufuran dan kemaksiatan. Bagaimana kalian bisa berbalik kufur sedangkan terus dibacakan kepada kalian ayat-ayatnya dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mau nggak mau, ya, kita harus mendatangi Al-Quran dengan mempelajari, membaca, mempelajari, berusaha memahami, mengamalkan. Hadis-hadis Nabi SAW juga sama. Pelajari hadis-hadis Nabi SAW. Dan para ulama telah mempermudah. Dan para asatidzah, para ulama juga sudah membuat taklim kajian yang di situ dia membacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Para ulama juga telah membuatkan buku, ada kitab tafsir, ya, dengan bermacam-macam namanya, ya. Kemudian ada hadis yang ringkas, yang ringan, ada yang sedang, ada tafsir, misalnya ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir At-Tabari agak terlalu besar, ya, tafsir Muyassar. Kemudian hadis ada Riyadhus Shalihin, syarahnya Bahjatun Nadhirin, dan seterusnya. Yang kalau kita istiqomah pelajari membantu kita istiqomah di atas agama Allah. Ya. Nah, ini yang kedua. Al-iqbal 'alal Qur'ani was sunnah, mendatangi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dan itu dalilnya tadi di surah Ali Imran ayat 101, ya, kalau enggak salah. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billah. Siapa yang berpegang dengan tali agama Allah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka sesungguhnya dia telah ditunjuki ke jalan yang lurus. Antara 101
101 ini ayatnya. Yang ketiga adalah ayat berapa itu? Ya. Yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Ya. Dalilnya ada juga. Jadi semua wasailus tsabat maujudah fil Quran was sunnah. Ya. Ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Saya nomor-nomor nggak hafal. Cuma tahu ini ayatnya. Coba saya lihat nomornya di Maktabah Syamilah. Nah. Jadi kalau yang pertama, wasailus tsabat yang pertama ada di surah Ali Imran, ya. Sebentar. Rabbana la tuzigh qulubana ayat ke-8. Berdoa dalilnya surah Ali Imran ayat 8. Yang kedua adalah tadi apa? Al-Iqbal 'alal Qur'an was sunnah ada di surah Ali Imran juga. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah. Wa kaifa takfuruna di ayat 11 Ali Imran 11. Ya. Jadi pertama berdoa, kedua berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah apa? Bergaul dengan orang-orang saleh. Ya. Dalilnya juga ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an di surah Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Tetap sabar bersama orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Allah ya di waktu pagi dan petang ya. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati yuriduna wajha. Mereka mencari keridhaan Allah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Jangan kau berpaling meninggalkan mereka, ninggalin orang-orang soleh yang rajin ibadah, yang rajin zikir, ya, yang rajin jangan tinggalin hanya karena ingin memperoleh kesenangan kehidupan dunia. Nah, ini apa faedah dari kita bergaul bersama dengan orang-orang soleh? Ya, kita akan sama seperti mereka insya Allah. Ketika mereka rajin sholat sunnah, kita kebawa ikutan sholat sunnah. Melihat saudara kita lagi baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, kita akan ikutan baca Al-Quran. Melihat saudara kita kadang puasa, kita akan ikutan puasa sunnah. Ya, jadi apa? Akan mengikutinya. Ya, akan mengikutinya. Dan Nabi SAW juga bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu biasa ngikutin agama temannya. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Hendaknya seorang melihat dengan siapa dia berteman. Kalau teman duduknya, teman bergaulnya adalah orang-orang yang lalai, enggak pernah ngaji, teman duduknya orang-orang yang suka nongkrong-nongkrong, teman duduknya adalah orang yang istilahnya malas beribadah, maka ya kita ikutan. Dan terkadang kita sudah sedikit nganggap luar biasa. Oh, saya masih mending. Dia aja tuh ya, saya masih mending sholat yang 5 waktu, dia aja nggak pernah sholat. Melihatnya ke bawah sehingga peningkatannya tidak ada, ya, kurang amalnya. Nah itu. Maka yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Dalilnya di surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka, tetap sabar, tahan. Meskipun terkadang kita ingin seperti mereka, orang-orang yang bersenang-senang dengan dunia, gitu. Sebenarnya nggak jadi masalah. Maksudnya tidak menjadi penghalang kita untuk menikmati ya kesenangan dunia ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, nggak menghalang kita. Ya. Wasbir nafsaka ada di surah Al-Kahfi ayat 28. Bergaul dengan orang-orang soleh. Ini yang ketiga supaya istiqomah di zaman fitnah, di akhir zaman. Kemudian kita coba bayangkan bagaimana seseorang terbawa karena temannya, ya, di surah Al-Kahfi, surah Al-Furqan, ya, di surah Al-Furqan Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang penyesalan orang kafir. Ya.
Di surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 27 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Pada hari ketika orang yang zalim menggigit jarinya, maksudnya itu ibarat tentang dia nyesel banget. Aduh, kenapa dulu ketika di dunia? Ya. Yaqul sambil berkata, "Ya laitani, wahai kiranya." Ya. "Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila." Saya ngikutin jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengikutinya, orang-orang soleh, yang rajin ibadah, yang rajin ngaji, yang rajin ke masjid. Kenapa saya enggak ikutin mereka? "Ya wailata, celakalah aku. Laitani, wahai kiranya, lam attakhid fulanan khalila." Kalau saja ketika di dunia saya enggak jadikan si fulan sebagai teman akrab saya. Ya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Gara-gara dia saya sampai lupa peringatan Allah setelah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan kebiasaan setan itu suka menelantarkan kepada manusia, tidak lagi mau menolong ketika sudah sengsara, gitu ya. Nah, ini akibat bergaul dengan orang yang yang buruk, sehingga dia terbawa dan kemudian menyesal. Ya. Apa balasannya kalau kita sabar? Diterangkan juga di surah As-Saffat. Ya. Kita lihat misalnya kalau kita sabar. Kan di dalam hadis juga ada ya, yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 50 pahala kalian. Ya. Karena al-qabid al-mutamassik bi sunnah kal-qabid alal jamr. Orang yang berpegang dengan sunnah itu seperti memegang bara api, ya. Nah, di surah As-Saffat, ya. Apa kalau seorang sabar bergaul dengan orang-orang yang soleh dan tidak terbawa? Ya. Dia dulu pernah punya temannya ini orang yang kalau dulu dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mukmin dan kafir. Temannya orang yang kafir. Dia beriman, temannya malah kafir. Dia berkata kepada temannya, ya. Yang orang kafir berkata kepada dia, "A innaka lamusaddiq lalaminal musaddiqin?" Apa kamu percaya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setelah kita mati kita bakal dibangkitkan? Ya. "A idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun?" Apakah nanti kalau kita sudah mati kita menjadi tanah dan tulang belulang, kemudian kita akan diberikan balasan, ya. Ya, dia mengatakan kepada saya seperti ini, tapi saya enggak. Saya tetap istiqomah, saya tetap beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika meninggal dia dimasukkan ke dalam surga dan dia pun kemudian nyampaikan. Dan di surga itu kan orang dengan ahli surga, ya, kadang-kadang melakukan obrolannya yang bermanfaat. Ingat juga tentang masa lalu ketika di dunia. Masya Allah. Maksudnya ini ada kenikmatan yang besar. Kita cuma mati sekali saja, setelah itu kita mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi. Dulu saya punya teman ketika di dunia ingkar sama kebangkitan. Ya, dia sampai meremehkan, anggap mustahil, masa sih setelah kita mati kita jadi tanah, setelah jadi tulang belulang kita bakal dibangkit? Enggak mungkin katanya. Sekarang coba kita tengok yuk teman saya yang dulu ingkar kepada kebangkitan. Qal hal antum muttali'un? Mau enggak kita lihat teman kita? Padahal di surga. Ya. Dan sebagian mufassirin menerangkan bahwa ahli surga bisa melihat temannya yang ada di neraka. Jadi diumpamakan kalau di dunia saja kita ya dari kejauhan kadang bisa lihat lewat HP, ya, kondisi di mana, ya kan, kelihatan ada CCTV di jalan sehingga kita dari kejauhan bisa nengok, oh jalan ini aman, oh jalan ini macet, ya, dapat berita, ada televisi disiarkan nih macet di sini macet. Nah, di surga seorang bisa lebih lagi mengetahui keadaan temannya dan saudaranya. Maka dia berkata kepada temannya, hal antum muttali'un? Mau enggak kita lihat teman kita yang teman saya dulu tuh yang dia ingkar kepada kebangkitan. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dilihat dari sebuah tempat. Wallah alam bentuknya apa, ya. Maka ketika dilihat temannya ternyata berada di tengah-tengah neraka. Ya, dia pun berkata, "Allah, in kita la turdin." Demi Allah, hampir saja saya mau ngikutin ajakan kamu. Hati-hati nih ya.
Kalau ya, walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena nikmat Allah kepada saya, dijaga saya, diistiqomahkan saya di atas agama ini, tentu saya termasuk seperti kamu yang disodorkan, dihadirkan ke dalam neraka. Ya. Ya. Dan seterusnya. Ini bahayanya kalau kita bisa-bisa sampai ke bawah. Ini yang ketiga ya, berarti ya, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Yang keempat itu adalah supaya kita istiqomah. Kalau tadi pertama berdoa, yang kedua berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, yang ketiga bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang keempat adalah al-amal bil ilmi, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ilmu agama itu bukan sekedar pengetahuan seperti mungkin pelajaran-pelajaran umum, hanya sekedar kita ya bertambah wawasan, tahu, tidak tertinggal, ya. Tapi ilmu agama menghendaki untuk diamalkan. Apa faedah dari mengamalkan ilmu agama? Kata Allah, walau annahum fa'alu, ya, di surah An-Nisa. Walau annahum fa'alu ma yu'adun, ya. Yu'adun. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau kiranya mereka mengamalkan apa yang disampaikan, nasihati ya kepada mereka, lakana khairan lahum, itu tentu lebih baik buat mereka, wa ashadda tathbita, dan menguatkan keimanan mereka. Jadi membantu. Maka kalau kita tahu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ini, coba mengamalkan semampu kita. Nah, ini membantu istiqomah. Ya, membantu istiqomah, mengamalkan ilmu. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Dan yang terakhir di antara wasilah min wasaidit tsabat ala dinillah, sarana agar istiqomah di atas agama Allah adalah membaca sirah. Ya. Kenapa Al-Qur'an isinya di antaranya adalah sirah, ya. Kisah orang-orang terdahulu, kisah para nabi, kisah Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Ukhdud, kisah ini, kisah itu. Di antaranya adalah untuk agar kita berkaca, ya, agar kita berusaha, ya, mengikuti orang-orang yang baik. Karena di sana diterangkan balasan untuk orang-orang yang baik, apa yang akan mereka peroleh, sehingga kita terdorong, termotivasi dan berusaha. Dan di situ Allah terangkan akibat yang diperoleh oleh orang-orang yang ingkar kebinasaan, kesengsaraan, ya, di dunia dan di akhirat. Kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuada. Ya. Nuthabbitu, dikit lagi itu, nuthabbitu. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan kisah-kisah yang kami sampaikan tentang kisah para rasul terdahulu, maksudnya adalah agar kami teguhkan hatimu dengannya. Jadi sarana agar istiqomah di antara baca kisah sirah, kisah para nabi, kisah orang-orang soleh. Ya, saya punya ada risalah, alhamdulillah banyak ya. Ada kisah para nabi sudah saya tulis di blog saya, ya. Wawasan keislaman tanpa spasi di internet. Di situ ada menu sirah. Cuma masih dalam proses pelengkapan. Cuma tetap aja meskipun kita berusaha tetap aja ada kekurangan. Ada kisah para nabi, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya lengkapi dengan kisah sahabat, baru 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian kisah kaum salaf. Kalau baca insya Allah membantu kita istiqomah dan minimal merasakan kekurangan diri kita, jauhnya kita dengan mereka. Itu pun sudah masih lebih baik daripada kita merasa diri kita luar biasa. Baik, saya kira ini pada kesempatan malam ini yang bisa kita pelajari, ya, karena waktu Isya sudah tiba. Sedikit yang penting bisa dipahami, ya. Ini insya Allah mungkin nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.